Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di mata pelajaran administrasi transaksi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan fokus untuk mendengarkan penjelasan saya. Pada video kali ini kita akan memasuki bab 6. Yang sebelumnya itu bab 5 mengenai tentang dokumen penjualan, dan sekarang di bab 6 ini kita akan mempelajari tentang prosedur pencatatan transaksi bukti pada penjualan tunai. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat menerapkan prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai dan juga menyusun catatan transaksi pada bukti-bukti penjualan tunai. Oke, selanjutnya. Nah, dalam administrasi penjualan tunai kita akan membahas apa aja sih? Dalam administrasi penjualan tunai ini kita akan membahas tentang penerimaan kas dari penjualan tunai, dokumen pendukung, nota kontan, kwitansi, dan juga surat jalan. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, menurut Mulyadi tahun 2002 terdapat 3 prosedur dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai. Lalu apa saja sih 3 prosedur itu? Yang pertama adalah penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua penerimaan kas dari COD sales. Yang ketiga penerimaan kas dari credit card sales. Kita akan bahas lebih lanjut prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Nah, dalam penjualan tunai ini si perusahaan menerima uang tunai ataupun cek pribadi, atau bisa juga pembayaran secara langsung dari pembeli melalui kartu kredit sebelum barang tersebut itu diserahkan kepada pembeli. Nah, untuk prosedur yang harus dilalui itu adalah yang pertama, pembeli memesan secara langsung kepada si wiraniaga di bagian penjualan. Kemudian bagian kasa itu menerima pembayaran dari pembeli. Lalu bagian penjualan memerintahkan kepada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Setelah itu bagian pengiriman tadi menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian bagian kasa menyetorkan kas yang diterima kepada bank. Lalu bagian akuntansi itu mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan dan juga mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Lalu selanjutnya ada prosedur penerimaan kas dari COD sales. Nah, COD atau cash on delivery merupakan transaksi yang penjualannya itu melibatkan kantor pos atau perusahaan angkutan umum atau angkutan perusahaan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas penjualan. Nah, penerimaan kas pada COD sales dengan melibatkan kantor pos dapat dilaksanakan melalui prosedur berikut. Yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang kemudian dikirim melalui kantor pos. Jadi pembeli itu membuat surat pesanan, kemudian dia kirimkan melalui kantor pos. Lalu penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi form COD sales di kantor pos. Penjual ini mengirimkan barang-barangnya itu melalui kantor pos dengan prosedur mengisi form COD sales di kantor pos. Lalu kantor pos pengirim mengirimkan barang
dan form COD sales sesuai instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Jadi di COD sales ini ada kantor pos penerima dan juga kantor pos si pengirim. Kantor pos pengirim itu dari bagian penjualnya, dan kantor pos penerima itu dari bagian si pembeli. Nah, pada saat menerima barang dan form COD sales, kantor pos penerima itu mengkonfirmasi kepada si pembeli bahwa barang COD telah diterima di kantor pos penerima. Setelah itu pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran. Jadi setelah mengkonfirmasi itu, si pembeli membawa surat panggilan yang kemudian diserahkan ke pos penerima dan melakukan pembayaran. Lalu kantor pos penerima memberitahu ke kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Yang terakhir, kantor pos pengirim memberitahu si penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan. Nah, berikut adalah prosedur dalam penerimaan kas dari credit card sales. Credit card merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli, baik COD sales maupun over the counter sales, dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan kepada kedua pihak. Nah, kartu kredit ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kartu kredit bank atau bank card. Kartu ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Kartu kredit yang banyak beredar ialah Visa dan Mastercard. Nah, ini biasanya perusahaan yang menerima pembayaran melalui kartu kredit ini dapat memperoleh uang tunai segera dari bank dengan menukarkan kopi kredit card sales slip ke bank yang menerbitkan kartu kredit yang bersangkutan. Nah, bank yang menerbitkan kartu kredit biasanya akan menagih si pemegang kartu tersebut 1 bulan sekali untuk transaksi pembelian yang dilakukan 1 bulan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada kartu kredit perusahaan atau company card. Nah, kartu ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan ini dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya pada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Jadi kartu kredit ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu, dan pemegang kartu kredit ini dapat membeli barang yang hanya dijual atau yang ada di perusahaan yang menerbitkan kartu tersebut. Nah, untuk pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Yang ketiga adalah kartu kredit berpergian atau hiburan, atau bisa disebut travel and entertainment card. Nah, ini digunakan dalam bisnis, restoran, hotel, motel. Nah, pada umumnya ini dapat digunakan juga pada toko yang menerima kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Jadi nggak hanya restoran, hotel, dan motel saja, tapi juga sudah banyak toko yang bisa menerima kartu kredit tersebut dalam alat pembayarannya. Next,
Nah, ini merupakan dokumen pendukung. Dokumen pendukung dari penjualan tunai ini ada daftar harga, daftar konsumen atau pelanggan, lalu ada daftar pesanan konsumen. Lalu gunanya dokumen pendukung ini apa sih? Nah, dokumen pendukung ini digunakan untuk mencatat kegiatan penjualan barang agar si perusahaan ini dapat melihat daftar-daftar harga ataupun daftar pelanggan dan juga daftar konsumen selama melakukan penjualan tunai tersebut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, daftar harga. Daftar harga merupakan informasi yang di dalamnya berisi info mengenai nama barang dan tipe barang serta harga dan juga program promo jika ada yang diberikan oleh si penjual. Nah, tujuannya itu untuk mengkonfirmasikan harga produk yang dijual kepada si pembeli. Jadi pembeli itu dapat melihat harga-harga yang ingin dia beli. Nah, berikut adalah contoh dari daftar harga, di mana berisi ada nama barang, tipe, satuan, harga. Nah, ini ada contoh price list dari cetak brosur atau flyer. Next, selanjutnya ada daftar konsumen atau pelanggan. Daftar ini merupakan catatan perusahaan mengenai data pelanggan berupa nama, alamat, nomor telepon, atau bisa juga email. Daftar ini dibuat agar dapat memudahkan perusahaan dalam menghubungi konsumen atau pelanggan. Jadi daftar ini tuh dibuat oleh perusahaan untuk memudahkan perusahaan tersebut dalam menghubungi konsumen atau pelanggannya jika sewaktu-waktu ada keperluan yang mendesak. Nah, berikut adalah daftar pelanggan. Ada nama pelanggan atau pemasok, dan juga ada alamat, nomor telepon, bisa juga ada emailnya juga. Nah, yang selanjutnya ada daftar pesanan konsumen. Nah, daftar pesanan konsumen ini merupakan rekapan dari semua surat pesanan yang pernah dikirim dari pelanggan, yang dikirim ke pelanggan, dijadikan jadi satu menjadi daftar pesanan konsumen. Daftar konsumen ini digunakan sebagai catatan untuk bagian penjualan sekaligus mempermudah dalam meneliti surat pesanan setelah pengiriman barang. Nah, berikut adalah contoh dari daftar pesanan, di mana ada nama pelanggan, alamat, kodenya, ada nama barangnya, ada tipenya, ada satuan dan kuantitas, ada harganya, jumlah, terus tanggal pengirimannya. Lalu kita next. Nah, ini merupakan dokumen pendukung lainnya. Ada nota kontan. Tentu kalian masih ingat ya tentang nota kontan ini karena udah pernah dibahas di bab-bab berikut sebelumnya. Nota kontan merupakan bukti transaksi penjualan secara tunai yang dibuat oleh penjual kemudian diserahkan kepada pembeli. Nah, nota ini biasanya terdapat 2 rangkap yang digunakan untuk penjual dan juga untuk pembeli. Pada prinsipnya, hal-hal yang terdapat dalam nota kontan adalah terdapat kota dan tanggal transaksi, nama dan alamat pembeli, kemudian nomor nota kontan, lalu tidak lupa ada jumlah, jenis harga satuan, dan total harga barang yang dibeli. Nah, berikut adalah contoh dari nota kontan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk bagian A ini diisi nama kota dan juga tanggal transaksi. Kemudian untuk di bagian B ini
diisi keterangan tentang nama dan alamat si pembeli, nama toko ataupun nama pembelinya, dan juga alamat. Nah, untuk yang C ini diisi dengan nomor nota kontan atau nomor urutnya. Yang D ini berisikan jumlah dan satuan barang yang dibeli, misalnya 5 dus atau 3 pak. Nah, yang E ini diisi nama, jenis dan keterangan barang yang dibeli secara rinci. Lalu untuk bagian F ini harga satuan dari barang yang dibeli. Kemudian yang kolom G ada jumlah, diisi dari perkalian antara jumlah barang yang dibeli dengan harga satuan. Nah, itu diisi di kolom jumlah. Lalu kolom H ini diisi hasil dari total jumlah ini. Lalu I ini tanda tangan, ditandatangani dan ditulis nama pembelinya. Lalu next ada kwitansi. Nah, sebelumnya juga pernah membahas tentang kwitansi. Jadi kwitansi ini merupakan bukti penerimaan sejumlah uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang atau si penjual, kemudian diserahkan kepada pembeli. Kwitansi ini terdapat 2 bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini contoh dari bentuk kwitansi. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk kwitansi, di mana bagian A diisi oleh nomor urut kwitansi, yang B diisi oleh siapa atau badan yang melakukan pembayaran, yang C diisi jumlah uang, yang D untuk pembayaran itu diisi oleh kegunaannya itu untuk membayar apa, yang E diisi kotak dan tanggal pembayaran, yang F nama perusahaan yang menerima pembayaran. Nah, yang G diisi nama orang yang menerima pembayaran uang tersebut. Nah, yang H diisi total pembayaran dengan menggunakan huruf, misalkan 1.500.000 rupiah, berarti ditulis dengan menggunakan kalimat atau huruf 1.500.000 rupiah. Next, selanjutnya ada surat jalan. Surat jalan ini juga udah pernah dibahas di bab-bab sebelumnya. Surat jalan merupakan dokumen yang wajib disertakan ketika si penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Jadi ketika penjual ingin mengirimkan barang kepada pembeli, dia harus mempunyai surat jalan. Nah, ada yang tahu nggak sih surat jalan ini kenapa harus dibuat dan harus dibawa ketika penjual ingin mengirimkan barang ke alamat pembeli? Silakan yang tahu bisa menjawab di kolom komentar. Oke, ini merupakan contoh dari surat jalan. Nah, ada bagian A dan seterusnya. Bagian A itu diisi oleh nama perusahaan dan juga alamat lengkap berupa jenis, kota, dan nomor telepon serta email perusahaan jika memiliki. Terus ada di bagian B. B itu bisa logo perusahaan. Yang C adalah nomor urut surat jalan. Nah, itu diisi sesuai dengan urutan nomor surat penerimaan barang. Lalu ada bagian D, itu diisi nama dan alamat perusahaan yang memesan barang. Nah, bagian E
ada nomor urut barang yang dipesan. Yang F itu nomor pesanan barang. Yang G keterangan mengenai nama barang, bisa diisi nama merek atau ukuran atau kualitas barang yang dibeli. Yang H itu jumlah barang yang diminta. Yang I harga satuan dari setiap barang yang diminta. Kemudian di bagian J ini diisi oleh kota dan tanggal pengiriman barang yang dipesan. Kemudian K ini nama pengirimnya dan juga tanda tangan petugas yang mengirim barang. Yang L ini diisi nama perusahaan, nama dan tanda tangan dari perusahaan penjual. Yang M diisi tanggal penerimaan barang, dan N diisi nama penerima dan juga tanda tangannya. Nah, ini bisa kalian kerjakan studi kasus yang ada di sini. Kalian jawab bukti transaksi apa yang akan dibuat oleh PT Indofood, dan buatlah bukti transaksinya itu dengan benar dan juga rapi. Nah, ini tidak ada tenggatnya karena lebih baik ataupun lebih cepat dikerjakan, maka nilainya akan lebih bernilai. Dan bagian tercepat, rapi dan juga benar, tercepat, rapi dan benar, akan ada sesuatu dari saya. Oke, sekian untuk materi bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari apa yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.